Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Oke, sekali lagi, good morning everyone. How are you today? Fine. Oke, pertemuan lalu kita membahas tentang exposition text. Oke, untuk pertemuan sekarang kita berpindah ke bab 2 atau second material, yaitu narrative text. Di buku halaman 46. Di buku chapter 2 fractured story, atau ya seperti yang kita tahu, story itu sama dengan cerita. Di sini have you ever watched movie or read a story? Pernahkah kalian nonton film atau baca cerita misal? Pernah? Pernah, sudah pasti. What is your favorite movie or story? Apa? Kan pasti kalian lihat film kan pasti punya. Oh, saya suka film ini. Apa? Contoh? Apa? Filipin. Terus yang lagi, what is your favorite movie? Oh, story. Agent Ellie. Biasanya udah apa ya kalian? Random. Pasti kita semua pasti memiliki atau pernah melihat movie atau baca cerita yang kita suka. Jadi our material today is narrative text. Apa sih itu narrative text? And what is correlation with the story? Apa hubungan narrative text dengan story? Oke, our material today will akan membahas definition, structure, and elements of narrative text. Lanjut. Pertama, definition of narrative text. What is narrative text? Narrative text is a type of text that tells a story, recounts a sequence events, whether real or fiction. Jadi, narrative text itu adalah teks yang bercerita atau teks yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian, entah itu fiksi atau itu sebuah fakta atau kejadian nyata. Jadi tujuan jadi narrative text itu teks yang digunakan untuk bercerita. Nah, selain bercerita, tujuannya adalah untuk the main purpose of narrative text is usually to amuse the reader. Apa sih amuse the reader? Jadi narrative text itu fungsi utamanya yaitu menghibur para pembaca. Kan misal kalian nonton film atau baca novel, misalnya suka baca novel, kan pasti tujuan kalian yaitu mencari hiburan. Misal lelah, hari ini aku lelah, aku ingin nonton film, ingin nonton drakor misal. Nah, itu kan pasti tujuan utamanya untuk hiburan, yaitu the main purpose of narrative text is to amuse the reader. Jadi tujuannya adalah memang untuk menghibur para pembaca atau kalau film ya para penonton. Terus kita lanjut di strukturnya. Jadi kan setiap teks pasti ada strukturnya kan. Kemarin kita bahas exposition text, ada strukturnya ada. Text is argument dan conclusion. Nah, di narrative text ini there are three main structure of this text, yaitu the first is orientation, the second is complication, and the last is resolution. What is that? Apa itu semua? Apa itu? Orientation, complication, dan resolution. Okay, the first is orientation.
orientation it used as an introduction of the story. Jadi orientation ini gampangannya itu adalah pembuka dari suatu cerita. It introduce setting, character, and background of story. Di bagian introduction ini itu memperkenalkan misal karakter, settingnya, dan juga latar belakang dari ceritanya itu apa. Misal kan biasanya di cerita itu ada zaman dahulu, gitu kan. Terus pada suatu masa hiduplah seorang pria apa, itu kan pasti pengenalannya tentang karakter, tempat atau keadaan yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Jadi itu dibahas di orientation. Gampangannya yaitu orientation is introduction of the story. Jadi membahas tentang permulaan atau pengenalan dari cerita tersebut. Lalu selanjutnya yaitu communication. Nah, apa itu communication? Communication is starting point of the story. Jadi mulainya cerita itu kan awal tadi orientation itu kita sudah diperkenalkan sama karakternya, sama setting suasananya. Nah, baru cerita bermulai itu di communication. Ini misal namanya pemimpin hari ini hari yang cerah misalnya. Terus dia bertemu dengan temannya. Nah, yang bertemu dengan temannya ini sudah masuk ke bagian communication, yaitu sudah masuk ke bagian dari ceritanya. Jadi yang awal di orientation itu diperkenalkan karakternya, waktu dan tempatnya. Di communication ini sudah fokus kepada ceritanya. Nah, communication ini dibagi menjadi beberapa. Ada problem, konflik, klimaks, anti-klimaks, dan juga solution. Nah, yang pertama yaitu problem. Where problem starts. Jadi di saat dimana suatu masalah itu muncul. Misal tadi bisa bertemu temannya, terus teman dari Upin ini menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan, misal rumah Ica kebakaran. Nah, itu kan masalah atau problem yang muncul. Nah, itu di bagian problem atau di awal communication. Terus konflik, where problem start to arise, ketika masalah itu naik maksudnya gimana? Kan pasti kalau kalian tadi rumahnya Ica kebakaran, terus orang-orang berbondong-bondong untuk membantu pemadam kebakaran, tapi apinya semakin besar. Nah, itu adalah bagian dari konflik, yaitu masalahnya ini semakin bertambah parah. Simpelnya itu masalahnya menjadi bertambah parah. Terus di klimaks, yang ketiga yaitu klimaks, when problem reach its peak. Jadi ketika masalahnya itu berada di puncak, peak itu puncak. Ketika jadi apinya semakin membesar sehingga tidak ada yang bisa memadamkannya. Orang-orang desa tidak bisa memadamkannya, hanya dengan bantuan orang desa saja. Nah, itu kan puncak dari masalahnya. The problem reach its peak. Jadi masalahnya itu memuncak. Nah, lalu bagian selanjutnya yaitu anti klimaks, where the conflict cools down, atau ketika masalahnya itu mulai turun, mulai menenang. Apa contohnya? Misalnya di rumah kebakaran tidak ada yang bisa memadamkan, lalu datanglah pemadam kebakaran menggunakan mobil pemadamnya, membantu memadamkan dan apinya akhirnya mulai menyusut. Nah, itu kan yang awalnya problemnya itu rumah kebakaran, terus datang pemadam kebakaran sehingga apinya itu mulai menyusut. Nah, itu yang dinamakan where the conflict cools down, ketika masalah
yang ada di cerita tersebut menjadi menurun atau tensinya menurun. Lalu di bagian terakhir communication yaitu solution when the story ends. Nah, ini adalah bagian di mana cerita itu sudah selesai. Misal, jadi pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api, bisa rumah Icat akhirnya apinya padam. Itu when the story ends, ketika cerita itu sudah berakhir. Nah, ini bagian-bagian dari communication. Itu pertama ketika munculnya masalah, yaitu problem. Lalu ketika naiknya masalah, yaitu konflik. Terus puncak masalah, klimaks. Terus masalahnya mulai menurun, yaitu anti klimaks. Dan yang terakhir ketika ceritanya sudah selesai atau masalahnya sudah teratasi, yaitu solution. Itu adalah bagian-bagian dari communication. Dan struktur yang terakhir yaitu resolution. Nah, resolution is conclusion of the story. Di simpelnya itu di bagian resolution ini adalah conclusion atau kesimpulan dari seluruh jalannya cerita. It can be the place where the writer gives moral value. Itu juga bisa menjadi bagian dari si penulis itu memberikan moral, nilai moral, pesan moral atau pesan-pesan. Pasti kan seringnya di akhir cerita. Kalau cerita ini dari cerita ini kita bisa mendapatkan apa, dari cerita ini bertema atau mengajarkan kita tentang apa dan misal apa. Nah, setiap cerita pasti berbeda-beda. Nah, kesimpulan dan juga pesan moral yang ada di cerita itu berada di bagian resolution atau bagian paling akhir. Jadi tadi structure of narrative text itu dibagi tiga, yaitu yang pertama orientation, yang kedua communication, dan yang ketiga resolution. Oke, kita masuk ke elemen. Kan di cerita selain ada alur cerita, tadi pembukaan, konflik dan juga penyelesaian, juga ada elemen-elemen yang harus ada dalam cerita. Contoh elemen-elemen utama yang ada cerita, yang pertama yaitu theme, yang kedua plot, yang ketiga setting, dan empat karakter. Jadi yang pertama adalah theme atau tema. Theme is the main idea of the story. Jadi kan tema itu adalah sebuah ide pokok dari cerita. Misal cerita ini bertema tentang apa? Misal bertema tentang peperangan antara kubu baik dan kubu jahat. Misal, terus bertema tentang persahabatan anak-anak sekolah. Nah, itu adalah sebuah tema atau main idea dari story. Terus yang kedua yaitu plot, the sequence events that make up the story. Jadi plot ini adalah susunan kejadian, susunan perkara yang membuat story, membuat cerita, yang menyusun cerita. Apa saja? Ya, itu tadi yang ada di struktur tadi, dari pembukaan, terus muncul masalah memuncak, dan masalahnya menurun, dan terakhir masalahnya selesai atau tidaknya selesai. Yang ketiga yaitu setting. Setting is the time and place in which the story occurs. Jadi setting ini adalah tempat dan waktu cerita itu terjadi. Kan misal di awal cerita, tadi di bagian orientation itu kan tempat untuk menceritakan setting, menceritakan karakter dan juga setting kan. Nah, setting sering diceritakan di bagian orientation. Misal pada pagi hari, terus di
suatu istana, di suatu kerajaan, di tempat yang sunyi. Nah, itu adalah contoh-contoh setting. Adalah setting itu waktu dan juga tempat story atau tempat cerita. Yang keempat yaitu characters. Characters is the individuals that involved in the story. Karakter itu adalah individu yang terlibat dalam cerita. Jadi siapapun individu yang terlibat dalam cerita itu dinamakan karakter. Atau dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan tokoh. Nah, karakter ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama protagonis dan kedua antagonis. Protagonis itu the main character of the story. Jadi protagonis adalah karakter utama dari cerita tersebut. Dan yang kedua yaitu antagonis, the enemy of main character. Simpelnya antagonis itu musuh dari main character. Jadi protagonis itu main character, antagonis itu musuh dari main character. Itu the enemy of main character, yang biasanya itu menyebabkan konflik atau menyebabkan masalah dalam suatu cerita. Oke, itu tadi struktur dan juga elemen yang ada di cerita. Oke, sekarang coba buka halaman 48. Nah, di situ kan ada cerita tentang Rapunzel kan. Terus seperti yang tadi di bawah bisa kalian baca ya ceritanya. Untuk sekarang saya langsung jelaskan saja untuk bagian-bagiannya. Nah, di bawah cerita tersebut ada yaitu pembagian struktur cerita. Yang pertama, orientation. It gives a background story how Rapunzel was trapped in high tower. Jadi kan Rapunzel kan pasti pernah lihat filmnya Rapunzel Thailand itu kan dicuri dan juga ditempatkan di menara yang ada di dalam hutan. Nah, itu awal pengenalan ceritanya di bagian orientasinya. Terus nomor 2 yaitu complication. Nah, sesuai bagiannya pertama problem. The prince of Rapunzel was singing. Nah, si pangeran ini mendengar kan, si pangerannya kan lewat di menaranya kan, ada dekat menara, terus mendengar bahwa ada Rapunzel. Nah, itu awal dari problem, awal dari masalah. Nah, kan yang awalnya Rapunzel cuma ada di tower, ada di menara. Nah, masalah bermula ketika seorang pangeran ini mendengar suara Rapunzel dan akhirnya menuju ke tower. Nah, terus konflik atau ketika masalah mulai naik. Rapunzel and prince were caught by the witch. Jadi Rapunzel dan pangeran tertangkap oleh penyihir. Nah, ini ketika masalah mulai naik. Terus bagian selanjutnya yaitu klimaks, ketika masalah ada di puncaknya. When the problem reached its peak, Rapunzel was banished and the prince was assaulted. Jadi Rapunzel diasingkan dan si prince ini akan dieksekusi simpelnya. Jadi kan di cerita tersebut setelah tertangkap Rapunzel diasingkan dan si prince ini rencana akan dieksekusi. Nah, di bagian antiklimaks Rapunzel met the prince in the desert. Nah, jadi Rapunzel akhirnya setelah si prince ini gagal eksekusi, dia akhirnya bertemu Rapunzel di desert atau gurun pasir. Dan yang terakhir yaitu solution atau end of story, akhir cerita. Rapunzel cure the prince atau Rapunzel mengobati si prince
si pangerannya ini. Nah, setelah Rapunzel mengobati pangeran ini, di bagian resolusinya Rapunzel live happily ever after. Nah, setelah Rapunzel dan pangeran bertemu kembali, akhirnya mereka hidup bahagia bersama sampai akhir waktu. Nah, itu sekilas dari cerita Rapunzel. Nah, jadi kan di Rapunzel tadi adalah strukturnya. Terus saya mau tanya, di Rapunzel itu karakternya siapa aja? Enggak. Terus Nihil, ayah, ibu, Rapunzel. Itu 5 karakter penting di dalam cerita Rapunzel. Terus yang kedua, kan tadi elemen pertama yaitu tema dari Rapunzel ini. Mungkin menurut kalian apa tema dari cerita Rapunzel ini? Apakah tentang persahabatan, apakah tentang percintaan? Oke. Fokus utama dari cerita Rapunzel ini memang tentang percintaan antara Rapunzel dan juga si Prince, antara Rapunzel dan si pangeran. Jadi tema utama dari cerita ini adalah percintaan atau love story dari Rapunzel dan juga si Prince. Oke, yang elemen kedua tadi yaitu plot. Oke, plot sudah kita bahas tadi, dari orientation, complication, dan juga resolution. Terus yang ketiga setting tempat atau waktu di cerita Rapunzel ini apa saja? Nara, terus Mana? Distant Land, di tanah yang jauh. Terus apa? Apakah Rapunzel ini settingnya berada di istana? Tidak atau ya? Oke, itu tadi contoh dari setting yaitu Distant Land, menara atau tower, dan juga ini the forest atau di hutan. Ketika sebelum Prince-nya ini menemukan tower, kan dia tersesat di hutan. Jadi itu adalah salah satu dari setting tempat dari cerita si Rapunzel. Ini yang elemen keempat, karakter sudah tadi 5 utama tadi. Untuk protagonisnya siapa? Rapunzel. Dan antagonisnya Nihil. Terus karakter yang lain itu termasuk apa? Pendukung. Oke, untuk karakter pendukung. Jadi untuk pembagian utamanya itu protagonis sama antagonis. Yang lainnya yaitu supporting karakter atau karakter pendukung. Oke, setelah itu kita sudah membicarakan tentang struktur, elemen, dan juga contoh dari narrative text. Sekarang kita waktunya latihan atau quiz. Apakah bawa habis semuanya? Tidak. Yang tidak bawa? Dua. Yang bawa dua. Yang nggak bawa. Oh, yang nggak bawa. Berarti yang nggak bawa gabung sama teman-temannya. Bisa di-scan langsung ya untuk QR code-nya. Scan. Wifi-nya bisa nggak? Bisa. Ya. Sudah bisa?
Nanti kedengarannya terakhir. Play yang ada play. Nah, saya jelaskan. Iya, mulai. Tidak ada waktunya kok. Nah, ini kalian diminta untuk mencocokkan. Misal ini deskripsinya di enemy of main character. Nah, di enemy of main character tadi apa namanya? Protagonis, nanti kalian saya lihat sini ke sini. Misal kayak gini. Terus conclusion of story nanti apa ya? Conclusion of story misal orientation. Ketika sudah terisi semua, kalian tinggal submit jawabannya. Nanti yang paling banyak benar dan paling cepat mengumpulkan nanti masukin di board. Nanti nomor 1, 2 dapat hadiah. Ini nanti ya. Kalian tinggal mencocokkan dari kotak-kotak di atas ini, kalian cocokkan dengan deskripsi yang ada di bawah. Kalian cocokkan dengan deskripsi yang ada di bawah. Hotspot ah? Hah? Wifi nya kan nih. Iya kok nih. Sudah ngomong kok itu beda yang biar. Belum hilang. Seberapa mana? Jadi sih, wae nggak ada apa-apa, sing tidak ada apa-apa. Kalau wifi-nya kalian bisa sambung ke sosial ini, namanya Kompleks, Free. Aduh, iso bahasa Inggris aku. Bahasa Inggris. Ngeluh deh. Salah. Biar tiga kan? Biar tiga. Enggak. Hah? Sudah. Waktu ini loh. Sekarang sudah. Arti. Oke, nanti kita dulu. Oke, ini coba bantu Rika. Yang pertama ini the enemy of main character, yaitu musuh. Jadi musuh tadi sebenarnya apa? Musuh dari karakter utama. Terus Antagonis. introduction of story, yaitu pengenalan cerita. Tadi apa? Pengenalan dari cerita tadi namanya apa? Terus nomor 3 yang bawahnya the individuals that involved in the story. Individu yang terlibat dalam cerita. Terus the main character, ya karakter utama. Terus where the problem reaches its peak, ketika masalah itu berada di puncaknya. Tadi dengan apa? Terus ini conclusion of story, kesimpulan dari cerita. Terus where the conflicts cool down, ketika masalah itu mereda. Terus text that tells the story and to amuse the reader. Teks yang digunakan untuk
bercerita dan menghibur pembaca. Terus problem start to arise, ketika masalah mulai meninggi atau naik. Dan terakhir the time and place of the story, yaitu waktu dan tempat terjadinya cerita. Sudah? Sudah pencet ini show leaderboards. Ya sudah disubmit. Kalau disubmit ya jawabannya hisapnya kan senangnya bisa api. nah, oleh gabung ini setelah kalian submit ya ketika kalian sudah submit langsung show leaderboard terus kalian tulis namanya. Siapakah nomor 1? Tina Dewi. Oke, sementara Oh, benar 10 kelas. Jangan lupa leaderboard menjadi leaderboard ketika sudah jadi Tina Dewi. Oke, untuk hadiah muncul ya, bisa nanti bisa. Nanti kalau lupa bisa diingatkan. Ya, nanti kalau lupa mau diingatkan. Oke, kita review dulu nanti biar semuanya tahu jawabannya benar. Oke, pertama, where the conflicts cool down, ketika masalah itu mereda. Apa namanya? Antiklimaks. Oke. Terus yang kedua, the individuals that involved in the story, individu yang terlibat dalam cerita, karakter. Oke. Terus nomor 3, when problem start to arise, ketika masalah itu mulai naik, apa namanya? Konflik. Oke. Nomor 4, text that tells a story and to amuse the reader. Teks yang digunakan untuk bercerita dan menghibur. Naratif Naratif teks. teks. Oke. Terus nomor 5, introduction of the story. Orientation. Oke, nomor 6, where the problem reaches its peak, ketika masalah ini berada di puncaknya. Namanya apa? Klimaks. Terus nomor 7, conclusion of the story, kesimpulan dari cerita. Resolution. Terus nomor 8, the main character of the story. Protagonis itu tokoh utama dari cerita, itu protagonis. Terus the enemy of main character, musuh dari tokoh utama. Antagonis. Dan terakhir, the time and place of the story, yaitu setting. Waktu dan tempat cerita. Ding 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 ding. Oke, jadi naratif teks adalah teks yang bercerita dan bertujuan untuk menghibur para pembaca. Strukturnya ada 3. Yang pertama, orientation, digunakan atau isinya sebagai pembuka atau introduction. Yang kedua, complication, serangkaian masalah dari munculnya masalah, naiknya, puncak, terus meredanya masalah hingga akhir dari cerita. Yang terus bagian struktur yang ketiga yaitu resolution, adalah kesimpulan dari cerita. Terus elemen dari
Elemen dari narrative text itu ada 4 elemen utamanya. Yang pertama tema, yang atau ide utama, yang kedua plot atau serangkaian kejadian tadi, alur, yang ketiga setting itu tempat atau waktu kejadian cerita, dan yang keempat yaitu karakter atau tokoh yang terlibat di dalam cerita. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu tadi adalah materi narrative text untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ini bisa dibaca lagi agar tidak lupa, dan baca lagi bukunya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.